Kabut pagi menggantung rendah di atas trawulan. Kamera kita bergerak perlahan, menyusuri hamparan bata merah yang setengah tertanam di tanah. Di sekelilingnya, sawah terbentang luas, memeluk sisa-sisa fondasi kuno. Di sini, tidak ada istana yang megah. Tidak ada singgasana emas. Tidak ada dinding yang menjulang tinggi seperti yang kita bayangkan. Hanya tanah, keheningan, dan jejak peradaban yang nyaris tak terdengar. Disinilah dulu pusat Majapahit, imperium terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kitab Nagara Kertagama menggambarkannya dengan penuh kebanggaan. Wilayah kekuasaan yang membentang luas, upeti yang datang dari seberang lautan, dan jaringan politik yang mengikat Sumatera hingga Nusa Tenggara. Nama Majapahit pernah menjadi simbol supremasi Jawa yang tak tertandingi, lalu hilang. Dan ketika sesuatu yang begitu besar menghilang, manusia cenderung mencari siapa pelakunya. Di ruang kosong itulah muncul sebuah cerita yang sangat populer. Majapahit ditenggelamkan, dihancurkan, dihapus, hingga tak berbekas. Dan di antara nama-nama yang sering dituding sebagai dalang kehancuran itu, terselip satu nama yang justru lebih kita kenal sebagai seorang wali yang bijaksana, Sunan Kalijaga. Narasi itu terdengar sangat dramatis. Terlalu dramatis, mungkin sebab sejarah jarang bekerja sesederhana legenda. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Majapahit? Mari kita telusuri jejaknya lebih dalam. Pada akhir abad ke-14, Majapahit belum runtuh, tapi retaknya sudah mulai terdengar. Sebuah tragedi besar meletus dari dalam. Perang Paregreg. Ini bukan perang melawan musuh dari luar, melainkan perang saudara Wikramawardhana dan Brewirabumi. Dua kekuatan internal yang sumasema, memiliki klaim atas takhta, saling berhadapan dalam konflik berdarah. Perang saudara bukan hanya tentang pertarungan militer. Ia adalah kehancuran kepercayaan. Para elit terbelah, loyalitas terkoyak, sistem pajak yang menjadi tulang punggung negara terganggu. Perdagangan yang makmur pun terhambat. Stabilitas yang selama ini menopang kebesaran imperium mulai goyah dari dalam. Majapahit memang berhasil selamat dari perang saudara itu, tetapi ia tidak pernah kembali sepenuhnya seperti sedia kala. Luka politik yang dalam itu tak pernah benar-benar sembuh. Dari pusat pemerintahan yang lemah, wilayah-wilayah bawahan di daerah mulai bergerak lebih mandiri. Kekuatan yang dulu disatukan oleh wibawa raja kini terikat oleh kepentingan masing-masing. Majapahit, seperti raksasa yang terluka, mulai kehilangan genggamannya. Pada saat yang bersamaan, angin perubahan berembus kencang di lautan. Dunia Asia Tenggara sedang memasuki era maritim yang baru. Jalur rempah menjadi semakin penting, dan pusat-pusat perdagangan berpindah dari pedalaman ke pesisir. Kapal-kapal dagang dari Tiongkok, Gujarat, Arab, dan Melayu ramai berlabuh di pantai utara Jawa. Pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Demak tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang sangat dinamis. Di sana, uang, barang, dan yang terpenting, ide-ide baru berputar dengan cepat. Majapahit, pada dasarnya, adalah sebuah kerajaan agraris. Pusatnya berada di pedalaman, dan kekuatannya bertumpu pada hasil sawah, serta birokrasi istana yang rumit. Ketika pusat ekonomi perlahan-lahan bergeser ke pantai, pusat kekuasaan pun, mau tidak mau, ikut terseret. Ini bukanlah sebuah kehancuran yang terjadi dalam semalam. Ini adalah pergeseran gravitasi yang lambat, namun pasti. Bersama kapel-kapel dagang itulah, ajaran Islam masuk ke Jawa. Prosesnya tidak selalu dengan pedang dan peperangan. Lebih sering, Islam menyebar melalui transaksi dagang, perkawinan, antar etnis, dan terbentuknya komunitas-komunitas niaga di pesisir. Para saudagar kaya menjadi elit baru, dan ulama menjadi penuntun moral bagi masyarakat. Kota-kota pesisir ini pun menjelma menjadi ruang sosial yang sangat berbeda dari kehidupan di pedalaman Majapahit. Disinilah Demak lahir. Ia tidak lahir dari abu istana Majapahit yang dibakar, melainkan lahir dari perubahan struktur ekonomi dan sosial yang mendasar. Di tengah-tengah zaman yang sedang bergejolak, inilah Sunan Kalijaga hidup. Namun,
ia tidak dikenal sebagai seorang panglima perang yang haus darah. Sebaliknya, ia dikenal sebagai seorang pendakwah kultural yang jenius. Ia tidak menghancurkan budaya yang ada, melainkan masuk melalui simbol-simbolnya. Wayang tidak dibakar, tetapi ceritanya diisi dengan makna baru yang islami. Gamelan tidak dimusnahkan, tetapi alunan musiknya diberi napas spiritual yang berbeda. Struktur sosial masyarakat Jawa tidak dihancurkan, ia disusupi dan diadaptasi secara perlahan. Jika kita mencari bukti, tidak ada satupun kronik dari Tiongkok yang mencatat adanya pasukan wali yang menyerbu istana Majapahit. Tidak ada laporan dari para penjelajah Portugis tentang pembantaian besar-besaran di Trowulan. Tidak ada pula bukti arkeologis yang menunjukkan adanya penghancuran sistematis yang dilakukan oleh satu kelompok agama. Yang ada hanyalah babat. Dan kita harus ingat, babat ditulis bukan sebagai laporan forensik sejarah, melainkan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan baru. Menjelang akhir abad ke-15, Majapahit memang sudah sangat lemah. Pusat pemerintahannya diduga berpindah-pindah untuk menghindari konflik. Pengaruhnya terus menyusut. Sebagian bangsawan memilih untuk mencari jalan baru. Ada yang menyingkir ke Bali, membawa serta tradisi dan budaya Majapahit yang kemudian berkembang menjadi identitas unik di sana. Sebagian lainnya memilih berintegrasi menjadi bagian dari struktur kerajaan-kerajaan Islam yang baru muncul di pesisir. Para elit tidak musnah. Mereka hanya bertransformasi. Logikanya begini. Jika sebuah imperium besar benar-benar dihancurkan total, pasti ada jejaknya. Para arkeolog akan menemukan lapisan, abu kebakaran, sisa-sisa persenjataan, atau bukti kehancuran massal. Namun, di Trowulan, yang ditemukan justru sebaliknya. Para arkeolog berhasil memetakan tata kota yang teratur, sistem kanal dan kolam yang canggih, fondasi-fondasi bangunan, permukiman penduduk, hingga pusat-pusat kerajinan. Bata Merah memang rapuh terhadap iklim tropis, erosi, dan banjir. Aktivitas manusia selama abad-abad juga mempercepat pelapukannya. Namun, pola kotanya masih bisa kita lihat. Majapahit tidak menguap begitu saja. Ia terurai secara perlahan. Lalu, mengapa narasi Majapahit ditenggelamkan begitu kuat dan bertahan hingga hari ini? Setiap peradaban besar yang runtuh selalu meninggalkan trauma simbolik. Kejayaan yang hilang terasa seperti sebuah perampasan yang menyakitkan. Dan dalam psikologi kolektif kita, kehilangan seringkali butuh kambing hitam. Jauh lebih mudah menyalahkan satu tokoh atau satu kelompok daripada menerima kenyataan pahit bahwa sejarah digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar, struktur ekonomi, konflik internal, dan perubahan global. Narasi konflik agama juga terasa lebih sederhana untuk dicerna. Seolah-olah sejarah Jawa adalah sebuah duel hitam putih antara Hindu-Buddha melawan Islam. Padahal, realitasnya jauh lebih cair dan kompleks. Banyak sekali simbol-simbol Majapahit yang justru bertahan dan hidup dalam budaya Islam Jawa. Lihat saja bentuk atap masjid-masjid kuno yang menyerupai arsitektur pendopo. Perhatikan struktur birokrasi pemerintahan yang melanjutkan pola lama. Tradisi seni pun tidak lenyap begitu saja. Perubahan itu bukanlah pemusnahan total, melainkan sebuah proses negosiasi budaya yang panjang. Demak memang muncul sebagai kekuatan dominan pada awal abad ke-16, tahun 1527, sering disebut sebagai penanda simbolis berakhirnya riwayat Majapahit, tapi tidak ada satu hari spesifik ketika istana tiba-tiba runtuh dan api menyala di seluruh kota. Kematian Majapahit adalah sebuah proses administratif yang sunyi. Ia kehilangan legitimasi, kehilangan sumber pendapatan, dan akhirnya kehilangan pengaruh. Majapahit mati karena kehilangan pusat gravitasinya. Sunan Kalijaga memang hidup dalam periode transisi itu. Tetapi, menjadikannya sebagai algojo sejarah berarti kita mengabaikan konteks yang jauh lebih besar yang sedang melingkupi Jawa pada saat itu. Beliau berdakwah dalam sebuah ruang budaya yang memang sudah berubah. Beliau bukanlah arsitek runtuhnya Majapahit. Beliau adalah bagian dari fase transformasi besar masyarakat Jawa. Kamera kita kembali menyusuri
kolam segaran yang tenang, airnya memantulkan langit yang luas. Di sekelilingnya, tanah ini menyimpan lapisan-lapisan waktu. Bata-bata merah itu mungkin tersusun tanpa kemegahan. Namun, mereka tetap berbicara kepada kita. Majapahit tidak tenggelam oleh air. Ia tenggelam oleh perubahan zaman. Perang saudara menggerogoti jantungnya. Pergeseran ekonomi melemahkan fondasinya. Kebangkitan kota-kota pesisir memindahkan denyut kekuasaannya. Transformasi elit mengubah wajah pemerintahannya. Dan alam tropis perlahan mengikis sisa-sisa materialnya. Mitos tentang penenggelaman Majapahit mungkin akan terus hidup. Mitos memang memberi rasa dramatis pada sejarah. Ia memberi kita tokoh antagonis dan akhir yang tegas. Namun, sejarah yang sesungguhnya seringkali lebih sunyi dari itu. Ia jarang memberi kita klimaks yang spektakuler. Sejarah lebih sering menghadirkan transisi yang tak terasa. Sampai tiba-tiba kita sadar, semuanya sudah berubah. Di atas tanah Trowulan hari ini, anak-anak bersepeda di antara situs-situs kuno. Para petani mencangkul tak jauh dari fondasi bekas bangunan megah. Kehidupan terus berjalan di atas sisi-sisi sebuah imperium. Majapahit tidak sepenuhnya hilang. Ia hidup dalam memori budaya kita, dalam struktur sosial, dalam seni, dan dalam simbol-simbol yang kita warisi hingga kini. Ia bukan kerajaan yang ditenggelamkan dalam satu malam, melainkan sebuah peradaban yang berubah bentuk. Dan mungkin justru disitulah pelajaran terbesarnya. Ini bukan tentang siapa menghancurkan siapa. Ini adalah tentang bagaimana sebuah kekuasaan, sekokoh apapun itu, yang tidak mampu membaca arah zaman, pada akhirnya akan perlahan-lahan kehilangan pijakannya. Sejarah Jawa bukanlah kisah pemusnahan total. Ia adalah kisah transformasi yang panjang dan terus berlanjut. Majapahit tidak ditenggelamkan. Ia hanya ditinggalkan oleh zamannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk menelusuri lebih banyak lagi jejak sejarah yang terlupakan. Sampai jumpa di video berikutnya.